Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar melalui PJJ. Yang mana insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 6 yaitu mari belajar Quran Surat Al-Fil. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wal hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran 6 ini kita akan memulai dari belajar Quran Surat Al-Fil. Bapak akan sampaikan pengenalan tentang Surat Al-Fil. Bapak akan bacakan Quran Surat Al-Fil adalah surah yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 5 ayat. Al-Fil artinya gajah. Surah ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Surah ini berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Nah, ini adalah sekilas tentang Quran Surat Al-Fil. Terakhir, tadi Bapak bacakan bahwa surah Al-Fil ini memberi pesan bahwa kita tidak boleh sombong. Karena orang yang sombong akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh atau kisah-kisah pada zaman para nabi, raja-raja yang sombong dibinasakan oleh Allah. Contohnya dalam surat Al-Fil ini, yaitu Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi pada akhirnya Raja Abrahah lah yang hancur, binasa, diserang oleh burung ababil yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung ababil melemparkan batu-batu dari neraka ke pasukan Raja Abrahah yang bertentarakan gajah. Ada juga raja pada zaman Nabi Musa yaitu Raja Fir'aun. Bahkan dia itu mengaku bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Padahal sebenarnya bukan, dia adalah manusia biasa. Karena kesombongannya itu, maka Allah membinasakannya dengan menenggelamkannya di sungai Nil. Nah, itulah sekilas tentang Quran Surat Al-Fil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Fil. Bapak akan mengajarkan kepada anak-anak sekalian bagaimana membaca Quran Surat Al-Fil yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwidnya. Insya Allah ya. Perlu diketahui bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan makhraj yang benar dan ilmu tajwid yang sesuai
dengan ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Bapak akan bacakan dimulai dari lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa di sini dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ada huruf H. Pada lafaz Allah itu hanya H besar. Sedangkan H dalam lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim itu adalah H kecil. Jangan sampai tertukar karena itu akan menjadi salah dan merubah pada arti yang sebenarnya. Membacanya yaitu sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ayat pertama dari surat Al-Fil, Bapak akan bacakan hanya beberapa lafaz saja, lalu kalian ikuti ucap ulang oleh anak-anak sekalian di rumah ya. Bapak akan mulai. Alam taro. Silakan diucap ulang 1, 2, 3. Alam taro. Jadi diucap ulangnya bersama-sama dengan Bapak ya. Selanjutnya, kaifa fa'ala. 1, 2, 3. Kaifa fa'ala. Ya, bagus. Rabbuka. 1, 2, 3. Rabbuka. Bagus. Bi ashabil fil. 1, 2, 3. Bi ashabil fil. Ya, bagus. Kita baca sama-sama satu ayat. Ayat pertama ini dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Insya Allah kalian juga bisa di rumah ya. Ikuti dengan baik. Perhatikan dengan baik lafal fa. Fa itu ada pada kalimah kaifa fa'ala. Ini ada huruf fa. Fa itu mahrajnya yaitu untuk mengeluarkan mahraj fa itu yaitu gigi yang atas berada di atas bibir yang bawah. Fa. Jangan ketemu bibir yang atas dengan bibir yang bawah. Fa itu salah. Harus gigi yang atas, gigi taring yang atas ketemu dengan bibir yang bawah. Fa. Seperti itu. Harus keluar ada udaranya. Kaifa fa'ala. Kalau kaifa fa'ala itu salah. Yang benar adalah kaifa fa'ala. Kemudian ada ain pada lafaz fa'ala. Awas jangan tertukar dengan hamzah. Kalau hamzah a. Kalau ain a. Jadi fa'ala bukan fa'ala. Itu harus benar. Kaifa fa'ala. Jadi harus jelas bedanya antara ain dengan hamzah. Selanjutnya ada ro pada lafaz rabbuka. Ro itu bisa dibaca tarqiq, bisa dibaca tafkhim. Di antara dibaca tafkhim atau tebal yaitu ketika ro berharkat fathah. Rabbuka, jangan rabbuka, jangan seperti itu, tapi tebal. Tebal apanya? Lihat. Lubang udara, lubang mulutnya. Ro, tidak ra, tapi ro. Seperti itu. Rabbuka. Selanjutnya yaitu ada shod pada kalimah, pada lafaz bi ashabi. Ada shod. Shodnya shod mati. So si subas. Nah, ya, seperti itu. Jangan tertukar dengan sin, dengan sya, dengan
sa, itu beda. Tapi ini adalah so. Bacanya yaitu bi ashabil fil. Seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak sekalian di rumah bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Amin. Ayat yang kedua, Bapak akan bacakan 8 per 8 ya. Ikuti sama seperti ayat yang pertama. Mengikutinya bareng dengan Bapak setelah hitungan ketiga. Alam yaj'al 1, 2, 3. Alam yaj'al. Bagus. Kaidahum 1, 2, 3. Kaidahum. Bagus. Fitablil 1, 2, 3. Fitablil. Bagus. Kita baca satu ayat penuh. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. 1, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Nah, bagus. Hati-hati dengan lafal ain pada kalimat alam yaj'al. Nah, pada ain ya. Perhatikan. Yaj'al kalau pada alam ini adalah hamzah. Alam beda dengan ain. Pada lafaz yaj'al. Jangan tertukar. Jangan alam yaj'al itu tertukar. Tapi yang benar adalah alam yaj'al. Ain. A itu makhrajnya ada pada tenggorokan. Sama dengan hamzah juga. Tapi posisinya A itu berada di tengah-tengah. Kaidahum perhatikan juga pada kalimah. Pada lafaz kaidahum haknya jangan tertukar dengan hak kecil. Kaidahum harus terdengar bedanya dengan hak kecil. Jangan seperti ini. Kaidahum itu salah. Yang benar yaitu kaidahum. Seperti itu. Terus ada huruf dob pada lafaz fi tablil. Jangan salah, jangan tertukar dengan dal. Dengan lo juga jangan tertukar. Ini adalah do. Do itu makhrajnya yaitu lidah yang kiri, sebelah kiri lidah mengenai gigi geraham yang kiri sebelah atas. Gigi geraham atas sebelah kiri. Tablil, dodidu, dod. Seperti itu. Donidodna minal mudnimati donido. Itu latihannya untuk melatih makhraj kita supaya terbiasa dengan sesuai dengan makhrajnya. Melatih huruf-huruf sesuai bunyinya sesuai dengan makhrajnya. Nah, selanjutnya yaitu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Bapak akan bacakan sama nanti diucap ulang bersama-sama dengan Bapak. Mengucap ulangnya setelah hitungan yang ketiga. Wa arsala 1, 2, 3. Wa arsala. Bagus. Selanjutnya alaihim 1, 2, 3. Alaihim. Bagus. Toiron 1, 2, 3. Toiron. Bagus. Selanjutnya ababil 1, 2, 3. Ababil. Ya, bagus. Mari kita baca sama-sama
keseluruhan dari ayat 3 ini. 1, 2, 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bagus. Perhatikan dengan baik lafaz ro pada kalimat wa arsala. Ini ro-nya ro mati. Sama ini juga membacanya harus tafkhim karena ro mati sesudah harkat fathah pada hamzah. Wa arsala harus tebal. Jangan wa arsala, jangan seperti itu, tapi wa arsala. Aru. Yang kedua yaitu perhatikan ain pada kalimat alaihim. Sama seperti yang tadi, jangan tertukar dengan hamzah alaihim. Selanjutnya ha sama pada kalimat alaihim. Harus terdengar suaranya ha besar. Terus pada to pada kalimat toiron, totitubat, seperti itu. Untuk melatih makhraj huruf, yaitu diantaranya totitubat, totitubat, totitubat. Tontonito tonaminal mutanimati tontonito. Nah, seperti itu ya. Insya Allah kalau terus belajar dan belajar, anak-anak sekalian akan bisa. Amin. Ayat yang keempat yaitu Bapak akan bacakan penggalan-penggalannya sama seperti tadi diucap ulang oleh anak-anakku sekalian di rumah setelah hitungan ketiga. Tarumihim, tarumihim. 1, 2, 3. Tarumihim. Bagus. Selanjutnya bihijaratin. 1, 2, 3. Bihijaratin. Bagus. Selanjutnya min sijil. 1, 2, 3. Min sijil. Bagus. Nah, harus diperhatikan yaitu ro pada kalimat tarmihim sama dengan ayat yang ketiga. Ro-nya yaitu dengan tafkhim. Karena ro matinya setelah harkat fathah. Tarmihim. Selanjutnya yaitu ha. Ha sama pada kalimat tarmihim harus terdengar suaranya ha besar. Terus ha kecil pada kalimat bihijaratin. Bihijaratin jangan tertukar dengan ha besar. Ha. Ha hiyahubah. Ha hiyahubah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Seperti itu ya. Nah, ini adalah huruf-huruf yang perlu diperhatikan supaya tidak salah dalam membacanya, dalam makhrajnya. Kita baca bersama-sama ayat keempat. 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jangan lupa pada mim mati tarmihim itu agak panjang. Mim matinya, membaca mim matinya agak panjang. Karena ini adalah ikhfa syafawi, harus samar. Samar dalam membaca mimnya. Jangan tarmihim bihijaratin. Jangan seperti itu. Tapi agak samar. Tarmihim bihijaratim. Tarmihim agak ditahan ya baca mimnya. Karena mim bertemu dengan ba. Namanya ikhfa syafawi.
Terus pada kalimah bihijarotim tanwinnya masukkan ke mim. Makanya di sini ada tasdidnya pada mim. Ini tandanya yaitu tanwin pada huruf ta harus dimasukkan ke mim sesudahnya ya. Namanya yaitu idgham bigunah. Idgham dengan memakai gunah. Makanya ketika dimasukkan agak ditahan sedikit. Bihijaratim min sijil harus memakai gunah ya agar ditahan rotim seperti itu ditahan maksudnya. Bagus. Selanjutnya yaitu ayat kelima. Bapak akan mencontohkan dan diucap ulang pada hitungan ketiga oleh anak-anakku sekalian di rumah. Faja'alahum 1, 2, 3. Faja'alahum bagus. Ka'asfin 1, 2, 3. Ka'asfin bagus. Selanjutnya makul 1, 2, 3. Makul bagus. Nah, harus diperhatikan fa pada kalimat faja'alahum. Fa-nya yaitu sekali lagi mahrajnya yaitu gigi taring yang atas mengenai bibir yang bawah, atas bibir yang bawah fa. Faja'alahum, kemudian ainnya jangan tertukar dengan hamzah dan haknya jangan tertukar dengan hak kecil. Faja'alahum seperti itu. Terus sod pada kalimat ka'asfin. Jangan tertukar dengan sin, dengan shin, dengan sin, dengan sa. Jangan ya, jangan tertukar. Tapi ini harus sod. Sod. Ka'asfin. Ka'asfin. Nah, kalau di sini kalau disambungkan ini menjadi idgham bigunah sama seperti yang atas pada ayat keempat yaitu tanwin menghadapi mim. Maka harus dimasukkan ke mim. Jadi membacanya ta'asfim makul. Yuk kita baca sama-sama ayat kelima. 1, 2, 3. Faja'alahum ka'asfim makul. Ya, begitu. Itu adalah surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Kegiatannya oleh kalian di rumah yaitu ayo lafalkan secara berulang huruf-huruf berikut ini sehingga jelas perbedaannya. Yaitu hamzah dengan ain harus beda. Hamzah A. Kalau ain A. Selanjutnya untuk H dan H. 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 Ini to. Berbeda dengan ta. Ini sa. Berbeda dengan so. Ini so dengan do. Berbeda ya. Harus jelas beda. Latihannya yaitu dengan kalau hamzah a i u ba a i u ba a i u ba u an ani a naminal mu ni ma i an ani a. Nanti insya Allah kalau kita PTM pertemuan tatap muka insya Allah Bapak akan ajarkan bagaimana cara melafalkan makhraj yang baik dengan latihannya seperti yang barusan. Hamzah berbeda dengan ain. Kalau a u an ani ana minal mu'ani ma'i an ani a. Tuh beda a dengan a. Prakteknya pada tahun ada a, ada u. Kalau a itu hamzah, kalau u-nya yaitu ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu seperti itu.
Ayo lakukan secara berulang sehingga bisa membaca Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Seperti itu. Ini adalah materi untuk hari ini. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Bapak. Bapak juga masih belajar. Mohon maaf atas kekurangannya dan apabila ada kesalahan mohon untuk diberitahukan kepada Bapak ya. Untuk tugasnya apa? Tugasnya yaitu silakan anak-anak sekalian di rumah eh, buka Al-Quran, tentunya harus mempunyai wudhu dulu ya. Buka Al-Quran sebelumnya berwudhu terlebih dahulu. Eh, Buka Quran surat Al-Fil, lalu baca ayat 1 sampai 5. Ketika membacanya, silakan latihan dulu sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Bisa belajar kepada orang tua di rumah atau bisa kepada siapa saja, kepada kakak atau siapa saja yang ada di rumah yang bisa membantu anak-anakku sekalian membaca Quran surat Al-Fil sesuai dengan ilmu tajwidnya. Atau bisa kalian dengan mengulang-ulang menonton video ini supaya benar dalam membacanya. Setelah kalian benar dalam membacanya, meskipun tidak benar 100%, Bapak juga masih tahap belajar, silakan kalian buat rekaman suara. Cukup rekaman suara saja membaca Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Jadi kalian baca dengan direkam. Kemudian kalian rekaman suaranya kirimkan ke WA Group. Cukup rekaman suara membaca Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.